Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, kali ini kita mempunyai kisah yang sangat menarik. Tentunya akan menjadi pengalaman dan menambah wawasan bagi kita semua untuk lebih berhati-hati. Yang ingin saya ceritakan adalah alasan kenapa saya betul-betul hijrah keluar daripada kaum Wahabi ataupun keluar daripada pemahaman kaum Wahabi. Yang tentunya ini hanyalah untuk menambah wawasan kawan-kawan. Saya bukan bermaksud mencari, merendahkan, menghina dan lain sebagainya. Tapi nantinya setelah kawan-kawan mendengar pengalaman dan cerita saya ini, nanti saya akan kaitkan, ada juga dalil dan lain sebagainya ya, bahwasanya memang saya ini bukan mengarang ya. Yang tujuannya adalah supaya kita lebih hati-hati dalam memilih pemahaman. Sekali lagi, bukan bermaksud mencari permusuhan, karena kita Islam adalah saudara. Jadi sudah selayaknya lah bagi kita untuk saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kebaikan. Jadi alasan saya dulu di Muhammadiyah, saya mempelajari itu 2 tahun. Di pemahaman kaum Wahabi ataupun ada istilah manhaj salafi ya kan, itu saya ada 4 tahun. Memang tidak langsung duduk di bangku sekolah ya, tapi kan komunitas Wahabi itu banyak di grup-grup, baik grup Facebook, WA dan lain sebagainya. Nah, kelas-kelas yang demikianlah saya mengikuti. Jadi terlebih dahulu sebelum kita bahas pemahaman Wahabi, kan saya juga pernah di Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah ini kan hanya sebuah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan mereka itu bukan seperti kaum Wahabi yang menurut saya itu sangat amburadul menurut pengalaman saya belajar di pemahaman kaum Wahabi. Jadi Muhammadiyah ini hanya membuka ataupun memberi kebebasan untuk seseorang itu berijtihad, artinya menghafal hadis dan lain sebagainya, belajar supaya tidak terpaku pada imam yang 4. Arti imam yang 4, mazhab yang 4, Maliki, Hanafi, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Akan tetapi program organisasi Muhammadiyah ini memberi kebebasan siapapun yang mau berijtihad, istilahnya menghasilkan hukum, itu tidak masalah. Makanya dalam kaum Muhammadiyah itu kan seperti penentuan hari raya, mereka kan punya ketentuan sendiri. Kemudian penetapan kapan mulai puasa, kan mereka berbeda dengan NU, artinya mereka mempunyai ketetapan sendiri, suatu kesatuan hukum yang konkret yang mereka hasilkan, sehingga mereka fokus pada hukum yang mereka gali sendiri. Artinya mereka tidak menyalahkan kalau yang berlainan dengan mereka dianggap bid'ah dan lain sebagainya. Berbeda dengan Wahabi. Kalau kaum Wahabi ini memang mereka juga membuat sebuah gerakan yang mereka itu ingin juga memurnikan agama Islam. Tapi permasalahan yang ada di kaum Wahabi ini bukan dalam perkara ijtihadnya ataupun dalam perkara hukum-hukum yang mereka pelajari berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tetapi inti permasalahan yang ada dalam paham kaum Wahabi ini adalah mereka hanya fokus kepada satu titik pemahaman tunggal. Artinya seakan-akan ilmu agama ini cukup hanya satu pemahaman. Sehingga kalau ada pemahaman-pemahaman ataupun ibadah-ibadah yang berbeda dengan mereka, ini sudah dianggap sesat.
Jadi kaum Wahabi bahayanya di situ, cuman mereka itu menganggap satu kesatuan pemahaman yang tunggal. Artinya kalau ada yang berbeda dari mereka itu sudah dianggap sesat. Mereka tidak diberikan wawasan untuk berpikir luas. Sebenarnya Wahabi ini siapa? Kalau Wahabi ini kan Wahab itu kan pendirinya itu kan suatu gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya dikatakan karena mereka itu mengikuti metode Wahab ini, Wahabi, maka disebutlah mereka itu sebagai kaum Wahabi. Jadi bahayanya di situ. Makanya dulu setelah saya mempelajari dulu, memang pertama itu kami disuruh menghafal dalil-dalil, ada Al-Quran dan ada hadis. Dan saya dulu pernah juga membeli, ada Al-Quran terjemah itu saya beli. Dan alhamdulillah hikmahnya itu ya, dengan mengikuti itu saya dulu adalah hafal beberapa ayat, beberapa hadis-hadis sahih seperti hadis Imam Bukhari, Muslim, ataupun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Imam Bukhari. Nah, jadi demikianlah kami itu diajarkan. Tapi lagi-lagi kaum Wahabi ini yang jadi permasalahannya itu tadi, cuman kita itu disuruh untuk hanya berfokus pada pemahaman yang tunggal semata, sehingga yang lain itu semua salah. Makanya kalau kaum Wahabi, kalau Allah belum memberikan hidayah, itu walaupun kita sebutkan dalilnya mati-matian pun kita, kalau mereka udah menganggap itu bid'ah dan lain sebagainya, mereka tetap mengatakan bid'ah. Contohnya ya, mereka mengatakan kaum Asy'ari dalam bidang tauhid. Kalau tauhid Wahabi itu kan dasarnya itu kan ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Nah, karena Abu Hasan Asy'ari dasar tauhidnya itu kan ada istilah I'tikad 50. Padahal rumusan-rumusan yang dicantumkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi itu juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jelas dari Al-Quran dan hadis, tapi karena memang itu bukan berasal daripada sekte kaum Wahabi, mereka itu akan menganggap itu sesat, bid'ah dan lain sebagainya. Oleh karena demikianlah saya berpikir di waktu itu, waduh, ini pemahaman yang sangat sempit dan berbahaya. Bahkan apabila pemahaman-pemahaman Wahabi ini terus dikembangkan, bukan cuma agama yang hancur, tapi bahkan negara juga akan hancur. Kenapa? Ya seperti itu tadi, mereka itu yang didoktrin itu, yang digerakkan itu supaya mereka itu hanya berpaham tunggal, hanya berpaham seperti apa yang mereka pahami. Yang lain mau ada dalilnya mau tidak, itu bukan urusan mereka. Nah, berbeda dengan kaum-kaum yang lain. Kaum-kaum yang lain itu kan mereka berijtihad. Misalkan kaum Syafi'i, mereka kan fokus kepada hasil daripada ijtihad Imam Syafi'i. Misalkan seperti sholat subuh itu ada kunutnya, ya udah, mereka ada landasannya, ada dalilnya dan lain sebagainya. Adapun orang yang tidak pakai kunut, mereka tidak mengatakan bid'ah dan lain. Tapi kalau Wahabi, pola pikir Wahabi bukan demikian. Ini pengalaman saya ya. Karena memang tadinya saya 4 tahun belajar di komunitas kaum Wahabi. Komunitas-komunitas mereka itu gampang kita temukan. Misalkan kajian manhaj salaf, kajian sunnah gitu ya kan. Itu pokoknya kalau saya udah tahu semua itu. Bahkan ini ya kawan-kawannya, ini dulu jidat saya ini hitam, tapi alhamdulillah sekarang tinggal ini aja sedikit lagi hitam. Ini udah hitam ini ha. Kalau dulu sampai jidat-jidat ini hitam. Jadi semoga ini bisa menjadi wawasan kawan-kawan.
Saya belum menjelaskan sedetail mungkin ya. Sebenarnya banyak yang memang kejanggalan ataupun kesalahan-kesalahan fatal dalam pemikiran kaum Wahabi ini. Saya tidak usah sebutkan, nanti bisa menimbulkan huru-hara dan lain sebagainya. Intinya di sini saya bukan mengajak kawan-kawan untuk berpecah belah, tapi di sini kita saling mengingatkan. Mana tahu kan, kalau yang pengikut kaum Wahabi ini belum seberapa terdoktrin, itu biasa masih ada lembutnya, masih mudah kita ajak komunikasi. Tapi kalau misalkan mereka yang sudah betul-betul kena doktrin kaum Wahabi itu, walaupun kita sudah mengatakan dalilnya, mereka bertanya lagi tuh, mana dalilnya? Itulah karena memang kaum Wahabi ini, itulah bahayanya. Mereka tidak diberi kebebasan untuk berpikir, untuk memilih, tapi mereka itu difokuskan untuk kepada pemahaman tunggal tadi ya, seperti pemahaman mereka semata, yang lain bid'ah semua. Makanya jangan heran jika ada kawan-kawan yang ingin mengingatkan kaum Wahabi, tapi mereka itu seakan keras kepala dan lain sebagainya. Itu wajar ya. Saya dulu alhamdulillah, walaupun misalkan saya berada di komunitas Wahabi, saya itu cuman kalau lagi malas-malasnya, contoh misalkan seperti salat taraweh kan, kalau kaum Wahabi kan cuman 8 rakaat. Kalau dulu saya itu kalau lagi malas-malasnya, saya ikut di komunitas ataupun di masjid Wahabi 8 rakaat. Tapi kalau misalkan semangat-semangatnya ya kan, saya dulu ke NU. Jadi begitulah kehidupan saya dulu. Semoga kawan-kawan bisa lebih cerdas di dalam memilih. Jangan berfokus kepada pemahaman tunggal tadi. Artinya pelajari juga tentang bagaimana kaum-kaum Islam lainnya untuk menghasilkan suatu hukum yang konkret. Kalau Wahabi ini, pemahaman Wahabi ini kita bilang mereka ijtihad, tidak juga. Karena di dalam pemahaman Wahabi ini tidak ada suatu ibadah ataupun tata cara yang hasil kesatuan daripada hukum yang mereka hasilkan itu belum ada yang konkret seperti kaum-kaum yang lainnya. Sehingga kerjaan ya asik mengurusi amaliyah orang lainnya. Itulah kerjaan Wahabi, karena memang tidak ada hasil kesimpulan yang pasti. Berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya, mereka fokus kepada apa yang mereka pelajari. Kalau Wahabi tidak demikian. Istilahnya, pengalaman yang saya dapatkan dulu itu dalam konsep pemahaman Wahabi ini hanya dalam awang-awang semata. Kita bilang kaum ini mengijtihad hasil sendiri juga tidak. Kenapa? Karena mana bisa kaum Wahabi ini menghasilkan satu hukum yang sudah konkret, karena mereka tidak ada usul fiqh. Beda dengan mazhab yang lain, misalkan Imam Syafi'i punya usul fiqh tersendiri, sehingga diajarkan bagaimana tata cara mengambil dalil, dan di dalam dalil ada madlul, ada mustadlil, dan lain sebagainya. Kalau dalam kaum Wahabi itu masih secara global semata. Yang penting dalil ya Al-Quran, Sunnah, itulah. Ya memang betul. Tapi dalam diri dalil itu bagaimana, kemudian apa dan kenapanya itu tidak ada. Yang penting dalil, sudah. Apakah di dalamnya itu ada madlul, ada istidlal dan lain sebagainya, itu tidak dipertimbangkan. Yang penting dalil. Sehingga mereka itu mana dalilnya. Itu aja pertanyaan. Sehingga sebenarnya kalau Wahabi ini, mereka itu dalam kebimbangan, dalam awang-awang semata, belum ada kepastian yang tetap mereka berada di posisi mana. Jadi jelas kawan-kawan ya, itu sekali lagi itu pengalaman saya berada di komunitas Wahabi. Jadi saya di sini bukan bermaksud untuk untuk memecah belah. Di sini saya ingin kita itu bersatu, kita ini umat muslim bersaudara. Jadi
apabila ada perbedaan itu kita hendak maklum. Ilmu agama ini luas. Jadi kalau kamu ingin memilih suatu komunitas ataupun tata cara ibadah, ya sudah fokus di situ saja, jangan mengurusi ibadah orang lain. Begitu kawan-kawannya. Sebenarnya masih dulu banyak sekali, tapi kan tidak mungkin kita terlalu panjang lebar. Nanti lain kali kita akan buat video apa-apa saja kesalahan kaum Wahabi, baik itu menentukan dalil, mengambil dalil dan lain sebagainya, akan kita bahas di lain waktu. Tujuan di sini hanyalah untuk kita supaya jangan berpecah belah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.